188232877. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Regional mengenai review jurnal Pertumbuhan Ekonomi Regional, studi kasus analisis konvergensi antar provinsi di Indonesia. Pendahuluan. Pembangunan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal disparatis antar daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam studi ekonomi pembangunan adalah konvergensi ekonomi, yang menyoroti apakah daerah-daerah dengan PDRB rendah mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan daerah yang sudah maju, sehingga kesenjangan ekonomi itu dapat berkurang. Kemudian ada tujuan jurnal. Nah, jurnal ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Yang kedua, menguji keberadaan konvergensi ekonomi antar provinsi. Dan yang terakhir itu, menganalisis bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan spasial berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Studi ini menguji konvergensi PDRB per kapita di 26 provinsi selama periode 1993 sampai 2003 menggunakan metode Generalized Least Square atau GLS dengan data panel. Dan ada metode penelitian. Nah, pada jurnal ini menggunakan pendekatan ekonometrika panel data untuk menguji konvergensi ekonomi. Adapun beberapa konsep utama yang diuji dalam penelitian. Yang pertama ada jenis konvergensi yang diuji. Itu terbagi menjadi dua, sigma convergence dan beta convergence. Sigma itu mengukur apakah variasi PDRB per kapita antar daerah semakin mengecil dari waktu ke waktu. Jika standar deviasi PDRB per kapita antara provinsi itu menurun, maka terjadi konvergensi sigma. Kemudian yang kedua itu ada beta convergence. Yang pertama itu ada absolute convergence jika daerah dengan PDRB per kapita awal lebih rendah tumbuh lebih cepat daripada daerah PDRB per kapita tinggi. Kemudian ada conditional convergence. Itu adalah memeriksa apakah setelah mempertimbangkan variabel lain, daerah dengan PDRB rendah masih mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. D adalah variabel yang digunakan. Nah, variabel yang digunakan itu ada variabel dependent dan independent. Variabel dependent itu tingkat pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 1993 sampai 2003. Variabel independennya yang pertama itu ada faktor sosial, yang dimana itu ada pendidikan dan kesehatan. Nah, pendidikan itu rasio pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan terhadap PDRB. Kemudian ada kesehatan, rasio pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan terhadap PDRB. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial itu kepadatan penduduk. Yang ketiga ada faktor ekonomi, penanaman modal asing atau PMA terhadap PDRB, tingkat keterbukaan ekonomi, rasio ekspor neto terhadap PDRB, dan yang terakhir itu inflasi, tingkat inflasi di masing-masing provinsi. Metode estimasi menggunakan model Barrow dan Salai-Martin pada tahun 1995 untuk mengukur konvergensi. Kemudian uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model fixed effect atau random effect lebih sesuai dengan analisis data panel. Kemudian hasil dan analisis. Yang pertama, hasil konvergensi sigma. Terdapat fluktuasi dalam konvergensi sigma selama periode 1993 sampai 2003. Terdapat standar PDRB real per kapita menurun dari 1,25084 pada tahun 1993 menjadi 0,48126 pada tahun 2003. Kemudian dispersi PDRB juga menurun dari 0,1914 pada tahun 1993 menjadi 0,0691 pada tahun 2003. Kesimpulannya ada kecenderungan konvergensi antar daerah tetapi tidak stabil dari tahun ke tahunnya. Kemudian ada hasil uji Hausman, yang dimana hasil uji Hausman ini menunjukkan bahwa model fixed effect lebih sesuai dibandingkan random effect. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar provinsi yang signifikan, yang tidak bisa diabaikan dalam analisis konvergensi. Dan yang terakhir ada hasil estimasi konvergensi beta. Itu terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama absolute convergence, itu ditemukan bukti kuatnya adanya konvergensi absolut. Koefisiensi PDRB real per kapita awal signifikan dengan tingkat konvergensi sebesar 8,28% per tahunnya. Kemudian yang kedua ada conditional convergence. Itu ketika faktor ekonomi dan sosial dipertimbangkan, tingkat konvergensi meningkat menjadi 9,07% per tahunnya. Ini berarti bahwa variabel penjelas seperti keterbukaan ekonomi dan inflasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang terakhir itu pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi, yang dimana itu ada pendidikan dan kesehatan, kepadatan penduduk, keterbukaan ekonomi, ekspor neto, dan yang terakhir itu ada inflasi. Kelebihan jurnal.
Dalam jurnal ini terdapat dua kelebihan. Yang pertama adalah kontribusi terhadap literatur ekonomi, yang dimana jurnal ini memberikan bukti empiris mengenai konvergensi ekonomi di Indonesia yang relevan dengan teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian menggunakan data panel dengan metode ekonometrika yang kuat yang meningkatkan reliabilitas hasil penelitian. Yang kedua, relevansi dengan kebijakan ekonominya. Hasil studi ini memiliki implikasi penting bagi desentralisasi fiskal dan kebijakan ekonomi regional, menunjukkan bahwa inflasi regional itu dan keterbukaan ekonomi perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kelemahan jurnal. Nah, pada jurnal ini mempunyai 3 kelemahan. Yang pertama, keterbatasan variabel, di mana studi ini hanya menggunakan variabel ekonomi makro tanpa mempertimbangkan faktor institusional seperti kualitas pemerintah, regulasi bisnis, dan infrastruktur. Pendidikan dan kesehatan hanya diukur melalui rasio pengeluaran yang tidak mencerminkan kualitas layanan publik. Yang kedua itu periode waktu yang terbatas. Data hanya mencakup periode 1993 sampai 2003 sehingga tidak mencerminkan perkembangan terbaru dalam kebijakan ekonomi dan desentralisasi setelah 2003. Kemudian juga tidak mempertimbangkan efek krisis keuangan pada tahun 1998 secara mendalam yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang terakhir, tidak menganalisis faktor-faktor struktural, di mana tidak ada pembahasan mengenai struktur ekonomi tiap provinsinya seperti peran sektor industri, jasa, atau pertanian dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Here ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, kesimpulannya, konvergensi ekonomi itu terjadi di Indonesia selama 1993 sampai 2003. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi antar provinsi itu tidak merata. Kemudian inflasi dan kepadatan penduduk berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sementara keterbukaan ekonomi memiliki efek positif. Nah, pendidikan dan kesehatan tidak signifikan, kemungkinan karena pengelolaan anggaran yang belum optimal. Kemudian rekomendasi, menggunakan data terbaru setelah 2003 untuk melihat perkembangan lebih lanjut dan juga menambahkan variabel kelembagaan dan sosial seperti indeks korupsi, infrastruktur, dan kualitas pemerintah. Dan yang terakhir juga menggunakan metode yang lebih kompleks seperti metode spesial ekonomi untuk menangkap efek limpahan antar daerah. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.